Selamat Hari Ibu, Mama. Happy Mother's Day. Sanung tadaw kau pusan tama. Happy Sabbath semua. So today is the special day for the most precious person or people in the world. That is our mom. You sacrifice so much for us, encourage us, and pray for us, and taught us about life. You are always there for us even though Dad is not around. We want to tell you that we love you and we will always be your little monkeys. And we want to tell all the moms out there, Happy Mother's Day. Hai, happy sahabat semua. Oke, sahabat, ini kita terpaksa bersahabat di rumah sekali lagi. Walaupun feel-nya tidak sama seperti kita menyambut sahabat di gereja, tapi saya tetap yakin kita semua tetap bersemangat untuk menyambut hari Sabat. Bagi menyahut seruan kerajaan, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk stay at home, kekalkan perjalanan sosial dan sentiasa menjaga kesihatan. Pada hujung minggu ini juga ialah Hari Ibu, jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu. Saya juga ingin mengongsikan satu ayat Alkitab, iaitu Amsal 31 ayat 27 hingga 29. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. 28. Anak-anaknya bangun dan menyebut berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi, marilah kita bersama-sama berbakti dan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang hebat di luar sana. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi, thank you frontliner, stay at home, stay safe, and happy Sabat! Aku ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu dan semua ada bergelar Ibu. Semoga tempat sentiasa berkat kini dengan balas semua jasa kini. Selamat Hari Indai hingga semua benar Indai. Terima kasih telah udah kemasai yang mata ke kami, ngajak ke kita gerai belama, petara berkat kita semua. Kumangawi kemilingan tondu, ito sa doong tasamok, kasamulian ngawi minang kayuan sayo, saralaw papasin dagay, sarondo pa kayo, ikaw itakanak kayo, eti sa do, asaro lang anak di kayo. Hooray to all the moms in our life. Hooray to the mother, grandmothers, stepmothers, mothers-in-law, wives, partners, and all the women who love with the mother's heart. Happy Mother's Day and God bless you all. Selamat Sabat dan selamat Hari Ibu. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang sedang menyertai di dalam acara khotbah
ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibu kita dari segi kesehatan, kesabaran, dan kasih sayang sementara mereka mengurus rumah tangga mereka masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak muda kita yang telah menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu mereka sebentar tadi. Dan saya doakan agar apa yang mereka telah sampaikan itu menjadi sedikit berkat rohani dan semangat untuk kita semua. Sebelum kita meneruskan acara khotbah kita pada Sabat ini, saya ingin menjemput semua untuk tunduk kepala dan menyertai saya di dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Bapa kami di kerajaan sorga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kerana Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami sepanjang minggu yang lalu. Dan pada hari Sabat ini kami boleh berkumpul di rumah ataupun di mana-mana saja untuk mengikuti acara khotbah pada Sabat ini. Ya Bapa, pada pagi ini saya ingin berdoa khasnya untuk semua ibu-ibu. Kiranya Engkau memberkati mereka dari segi kesehatan tubuh badannya Bapa, dan memberikan mereka kegirangan di dalam hati mereka sementara mereka mengurus rumah tangga dan sementara mereka juga melayani orang di sekelilingi mereka. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dalam khotbah ini. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat pribadi kami. Amin. Pada Sabat ini, message yang saya sediakan khasnya untuk ibu-ibu. Dan ceritanya diambil dari kisah Maria, yaitu ibu kepada Yesus. Dan dia diambil dari buku Yohanes. Dan kita akan belajar sedikit mengenai Maria dan bagaimana kepahitan hidupnya telah dipenuhi dengan pengharapan kerana Maria juga telah bersama dengan Yesus dari Nazaret sehingga ke Golgota. Alkitab memiliki banyak contoh wanita yang beriman. Wanita memainkan peranan yang penting di dalam kerajaan surga, yang itu kita tidak dapat nafikan. Malah kerap kali bila kita melihat seorang lelaki itu gagal melakukan tanggungjawabnya, maka Tuhan membangunkan seorang wanita. Dan contoh yang kita boleh fikirkan adalah seperti Deborah. Ya, so bila seorang lelaki itu di dalam Alkitab gagal untuk melakukan tanggungjawabnya, Tuhan membangunkan seorang wanita. Nah, dari segi kerohanian pula, kita melihat bahwa seorang wanita itu adalah lebih rohani daripada seorang lelaki. Saya tidak tahu kalau anda setuju dengan itu, tetapi kita lihat bahwa seorang wanita ini atau perempuan, dia lebih peka dan sensitif kepada hal-hal rohani, terutama sekali di dalam rumah tangga mereka. Dan banyak masanya Tuhan menggunakan mereka untuk memimpin di dalam hal keagamaan dan kerohanian di dalam rumah tangga mereka. Bila suami tidak dapat memainkan peranan sebagai ketua agama di dalam rumah tangga, orang yang kedua yang Tuhan akan bangunkan adalah seorang ibu untuk mengambil alih tanggungjawab itu. Nah, saudara dan saudari, dan ini khasnya kepada para bapa. Hak menjadi ketua agama dan rohani adalah hak istimewa yang diberikan kepada si suami. Namun, bila hak itu tidak digunakan ataupun diabaikan, Tuhan akan membangunkan
istrinya ataupun ibu itu akan mengambil alih tanggungjawab tersebut. Oleh itu, kita lihat seorang wanita ini, seorang ibu ini haruslah kuat secara rohani untuk membimbing keluarganya. Mari kita berkenalan dengan Maria. Maria berasal dari sebuah kampung terpencil, yaitu Nazaret. Ya. Malah salah seorang anak murid Yesus bernama Nathanael pernah bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini terdapat di dalam buku Yohanes 1 ayat 46. Nah, dilihatnya seperti tidak ada apa-apa yang baik datang daripada Nazaret. Tetapi apa yang Nathanael tidak tahu dan juga anak-anak murid Yesus yang lain tidak ketahui adalah dari Nazaret itulah datang seorang ibu yang luar biasa. Dari Nazaret itulah datangnya seorang ibu memiliki sifat yang cukup indah, sifat dalaman yang luar biasa. Dan dari Nazaret itulah datang seorang juru selamat. Kita lihat juga bahwa Maria ini datang daripada keluarga yang miskin. Namun di dalam Alkitab, namanya seringkali disebut sebagai engkau yang dikarunia ataupun you are highly favored. Blessed are among the women. Sentiasa dilihat antara wanita yang diberkati. Ya, walaupun miskin, tetapi dia diberkati oleh Tuhan dengan cukup luar biasa. Kita lihat juga bahwa Maria ini memiliki sifat ataupun karakter yang cukup merendah diri. Dan dia mempunyai kecantikan dalaman yang seperti mana yang saya katakan yang luar biasa sekali. Nah, nama Maria sangat terkenal di dalam Alkitab. Jadi mudah-mudahan kita tidak bingung ataupun keliru bila nama Maria itu kerap kali disebut di dalam Alkitab, sebab dikatakan terdapat 51 kali nama Maria itu disebut di dalam Perjanjian Baru ataupun lebih tepat di dalam buku-buku Injil seperti Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes, ya. Jadi di dalam Injil ini kita kenal Maria Magdalena. Kita kenal Maria dari Betania. Kita kenal Maria ibu kepada Yakobus dan Yoses. Maria ibu kepada John Mark. Maria dari Rome. Dan kita lihat Maria juga yaitu Maria ibu kepada Yesus Kristus, ya. Nah, nama Maria berkait rapat dengan nama Miriam di Perjanjian Lama. Miriam merupakan kakak kepada Nabi Musa. Dan maksud nama Maria ataupun Miriam juga disebut maksudnya adalah pahit, ya. Dan inilah yang kita akan mengkaji kehidupan si Maria, pengalaman Maria ibu Yesus yang melalui pelbagai kepahitan di dalam hidupnya, walaupun dia tidak nyatakan, dia tidak luahkan, tapi bila kita melihat kehidupan si Maria dari Nazaret sehingga ke Golgota, kita melihatnya hidupnya penuh dengan kepahitan. Namun di saat penuh dalam kepahitan itu, dia telah menemukan pengharapan. Kenapa? Kerana dia sentiasa bersama dengan Yesus. Kerana dia sentiasa menjadi tulang belakang kepada pelayanan Yesus. Dan kita akan lihat itu sebentar nanti. Nah, saudara dan saudari, kisah Maria ini banyak direkodkan di dalam buku Lukas khususnya. Buku Markus dan Matius. Banyak ceritanya terdapat di dalam 3 buah buku ini.
Dan kisah Maria sedikit direkod ataupun dinyatakan di dalam buku Yohanes. Namun pada Sabat ini kita akan melihat kisah Maria dari buku Yohanes sendiri. Ini adalah kerana Yohanes lebih pusatkan penulisannya kepada keilahian Yesus atau the divinity of Jesus Christ. Namun terdapat dua cerita mengenai Maria yang direkodkan di dalam buku Yohanes, dan kita akan belajar dua cerita ini ya. Sangat istimewa kerana bagaimana dua kali di dalam hidup Maria yang hidupnya penuh dengan kepahitan telah bertukar menjadi satu kehidupan yang penuh pengharapan, kerana tadi saya katakan dia telah bersama dengan Yesus dan dia telah menjadi tulang belakang atau sokongan kepada dalam pelayanan Yesus. Nah, pada Sabat ini mari kita lihat dua cerita ini ataupun dua kisah Maria ini dan bagaimana hidupnya yang pahit itu dipenuhi dengan pengharapan. Dan apakah pelajaran rohani yang kamu dengan saya boleh ambil dari kisah Maria menerusi dua cerita ini yang direkodkan di dalam buku Yohanes. Jika Anda memiliki Alkitab, saya ingin Anda buka bersama dengan saya di dalam buku Yohanes bagi 2 ayat 3. Ketika mereka berkurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Majoriti daripada kita tahu cerita ini, yaitu kisah di mana Yesus menukarkan air kepada air anggur yang terdapat di dalam Yohanes bagi 2. Kita tahu juga bahwa ini adalah mukjizat pertama Yesus yang dia lakukan di dalam pelayanannya. Kita tahu juga bahwa di dalam upacara perkawinan itu pada malam itu di mana Maria dan Yesus, keluarga mereka dijemput untuk menghadiri perkawinan tersebut dan terjadinya krisis kekurangan air anggur. Nah, barangkali Tuhan punya acara tidak menduga bahwa ramai tetamu akan datang ke perkawinan, acara perkawinan pada malam tersebut. Dan menghadapi kekurangan air anggur adalah satu perkara yang memalukan, terutama sekali bila mengadakan acara yang istimewa seperti perkawinan ini, ya. Dan di sini kita melihat bahwa Maria menyadari bahwa air anggur telah kurang dan dia perlu nyatakan hal itu kepada Yesus. Dia perlu kongsikan krisis itu kepada Yesus. Oleh itu dia datang kepada Yesus, dia langsung datang kepada Yesus dan mohon supaya Yesus campur tangan di dalam krisis kekurangan air anggur tersebut. Dia datang dan dia membawa keperluannya kepada Yesus. Nah, inilah salah satu sifat Maria, yaitu dan juga ini juga merupakan sifat ibu-ibu kita, ya. Mereka senantiasa memastikan keperluan keluarga mencukupi, ya. Para ibu-ibu, mereka sentiasa risau bila salah seorang daripada ahli keluarga atau mas sekali anak mereka ada kekurangan, ya. Ibu sentiasa memastikan bahwa anaknya cukup makan. Dia akan memastikan bahwa anaknya cukup keperluan di dalam hidupnya. Dan sifat ibu ini, dia selalu mencari apa yang kurang di dalam kehidupan anaknya itu supaya dia boleh menyediakan keperluan itu.
dan dia akan berusaha untuk mendapatkan benda itu walaupun dilihat mustahil. Nah, inilah sifat seorang ibu yang cukup istimewa. Dia akan memastikan keperluan keluarga itu mencukupi. Jadi, nasihat saya kepada para anak-anak muda kita di sini. Jangan kamu bosan jika ibumu seringkali menanyakan kamu, "Anak, adakah kamu sudah makan? Anak, apa kabar? Ada apa yang kurang? Dan sebagainya." Jangan kamu bosan bila ibumu seringkali menanyakan kalau kamu sudah makan ataupun belum, kalau kamu ada keperluan yang lain. Sebab seorang ibu itu mau memastikan bahwa bahwa setiap seorang kita ini sentiasa kecukupan. Bila dia telefon kita, sekiranya kita sedang memandu dan telefon kita berbunyi, dan kita lihat itu datang daripada ibu kita, langsung menjawab panggilan tersebut. Pindahkan kereta anda ke tepi dan jawab panggilan itu, kerana panggilan itu adalah mustahak. Kerana saudara dan saudari, anak muda, tidak ada orang di dunia ini akan menelpon anda, menelpon kamu dan saya, menanyakan sekiranya kamu dan saya sudah makan ataupun belum, selain daripada ibu kita. Dia akan memastikan kamu sentiasa kecukupan. Inilah sifat ibu yang cukup luar biasa sekali. Jadi jangan bosan bila ibu kita menelpon kita saat kita sibuk. Jawab itu, sebab tidak akan orang menanyakan kabar kamu selain daripada ibumu yang mengasihi kamu. Nah, perkara yang kedua daripada sifat seorang ibu, dan kita lihat ini juga sifat si Maria, yaitu seorang ibu ini sentiasa berkorban untuk keluarga. Tadinya kita lihat sifat seorang ibu ini sentiasa menyediakan keperluan untuk keluarga. Sekarang kita melihat bahwa dia sentiasa berkorban untuk keluarganya. Di rumah, seorang ibu itu bukan sekadar ibu. Dia mempunyai peranan yang luar biasa sekali. Di rumah, seorang ibu itu adalah seorang tukang masak yang luar biasa, yang istimewa. Dan dia bukan sebarang tukang masak. Percaya saya, masakan seorang ibu adalah lebih khasiat dan sedap daripada mana-mana pun chef ataupun tukang masak di dunia ini. Saudara dan saudari, dan juga kepada para ibu, saya bukan mengatakan ini untuk menyenangkan hati ibu, tetapi saya mengatakan ini adalah kerana inilah realitinya. Inilah ada kebenarannya. Sewaktu saya masih remaja, saya pernah bekerja di sebuah restoran dalam sebuah hotel 5 bintang. Dan hotel ini telah melantik ataupun memanggil seorang tukang masak. Dan mereka membayar gaji tukang masak ini cukup lumayan sekali. Dan tukang masak ini datang daripada negara Denmark. Dan saya boleh beritahu anda bahawa masakan chef ini dari Denmark ini cukup sedap sekali. Dan ramai pengunjung ataupun tetamu yang datang dan makan di restoran tempat di mana saya bekerja ini, mereka sangat kagum dan memuji tukang masak ini. Tapi saudara dan saudari, sesedap manapun masakan chef dari Denmark tersebut, memang pun sedap, tapi dia tidak mengenyangkan perut saya. Saya sering kali mengingatkan masakan ibu saya. Dan bandingkan masakan ibu saya dengan masakan chef itu, bagi saya masakan ibu saya lebih sedap dan lebih mengenyangkan berbanding daripada chef ini. Kenapa?
Jawabannya adalah bila seorang ibu itu memasak, dia memasak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itulah yang membuat makanan itu sedap. Percayakan saya, saudara dan saudari. Di rumah, seorang ibu itu juga merupakan seorang doktor. Walaupun dia tidak mempunyai sijil di dalam bidang perubatan, tetapi dialah seorang doktor. Bila kamu dengan saya sakit, kamu akan melihat ibu kamu akan bertukar menjadi seorang doktor pakar. Dia akan merawat kamu. Dia akan menyediakan makanan yang sesuai untuk kamu. Dia akan mengorbankan masa tidurnya. Dia akan memastikan kamu pulih sepenuhnya. Itulah ibu kita. Dan ada masanya ibu kita menangis pada saat kita sakit. Kenapa? Karena dia juga merasakan kesakitan kita. Saudara dan saudari, para anak-anak muda, itulah sifat seorang ibu. Kita lihat juga bahwa seorang ibu ini sentiasa mendidik anaknya dalam kebenaran. Dan inilah berita baik. Dan inilah yang kita lihat di dalam sifat si Maria. Seorang ibu yang beriman akan mendidik anak mereka di dalam kebenaran. Dan saya percaya ramai ibu-ibu kita di sini merupakan ibu yang beriman. Hal rohani dan agama adalah sangat penting kepada ibu-ibu. Dan inilah kualiti kerohanian yang Maria miliki, dan inilah kualiti kerohanian yang setiap ibu-ibu kita perlu miliki. Karena seorang ibu juga adalah seorang pendidik agama. Dia seorang guru sekolah Sabat. Dialah yang memberikan maklumat. Dialah yang memberikan semua keperluan-keperluan rohani, pendidikan rohani kepada anak-anak mereka. Ellen White katakan di dalam Child Guardian, dan dia mengatakan ini, saya baca di dalam bahasa Inggris, "You are to teach your little ones to know Christ. This work you must do before Satan sows his seeds in their heart. Christ calls the children, and they are to be led to him, educated in habits of industry, neatness, and order." Dalam bahasa Malaysia, dia katakan ini, kamu harus mendidik si kecil mengenali Kristus. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum setan menanam benih di dalam hati mereka. Saudara dan saudari, dan juga kepada para ibu-ibu di sini, benda yang terbaik dan tertinggi yang setiap ibu dan bapa dapat berikan kepada anak-anak mereka adalah rasa kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Kamu mungkin tidak dapat memberikan apa yang dunia berikan, atau apa yang anak kita minta. Tetapi apa yang kamu dengan saya boleh berikan kepada anak kita adalah rasa kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah yang terpenting, itulah yang kamu dengan saya sebagai ibu bapa boleh berikan kepada anak kita. Dan anak kita memerlukan itu. Anak kita perlu tahu bahwa adanya Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Allah telah mengaruniakan anak kepada kita supaya kita mendidik mereka mengenali Kristus, supaya mereka mengasihi Kristus, dan supaya mereka juga melayani Kristus. Ya, kita lihat mukjizat di Kana.
kita melihat bahwa Maria menyatakan keperluan majlis perkawinan itu kepada Yesus. Kita lihat bahwa terjadinya krisis kekurangan air anggur, dan Maria menyatakan itu kepada Yesus. Saudara dan saudari, bila kita ada kekurangan di dalam hidup kita, bila ada sesuatu yang kita rasa kekurangan, jangan kita segan untuk menyatakan keperluan pribadi kita itu kepada Yesus. Bawa keperluan itu di dalam doa. Sebab kita sering kali mendapati berulang-ulang kalinya di dalam Alkitab, bila seorang ibu itu membawa keperluan mereka kepada Tuhan, mukjizat akan terjadi. Orang seperti Hana, yaitu ibu kepada Samuel, Jokobat, ibu kepada Nabi Musa, dan ramai lagi di dalam Alkitab. Bila mereka membawa keperluan pribadi mereka kepada Tuhan, mukjizat terjadi. Ini adalah kerana Tuhan tahu setiap penderitaan seorang ibu. Walaupun ibu itu tidak menyatakan, tidak meluahkannya kepada kita. Dan seorang ibu itu sangat dekat kepada hati Tuhan. Maria merupakan ibu yang sangat dekat kepada hati Yesus. Dan cukup luar biasa bila seorang ibu itu membawa keperluannya kepada Yesus. Seperti Maria membawa keperluannya kepada Yesus, Yesus melakukan mukjizat pada malam itu. Kita lihat bahwa Yesus memberi air anggur yang terbaik kepada semua. Semua orang yang datang ke acara perkahwinan itu terkejut. Kerana anggur yang terbaik itu disimpan di pengakhir majlis tersebut, di mana di majlis acara perkahwinan itu, orang menanyakan, dari manakah air anggur ini datang? Siapa yang menyediakan air anggur itu? Itulah antara soalan-soalan yang orang tanya. Dan saya percaya kalau kamu dengan saya berada di dalam majlis perkahwinan itu, kamu juga akan menanyakan soalan yang sama. Saudara dan saudari, berita baiknya kepada kamu dengan saya ialah Tuhan sentiasa menyediakan yang terbaik untuk setiap seorang kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kamu, untuk saya. Walaupun dalam pandangan kita lihat tidak baik, tetapi di pandangan Tuhan, Tuhan sentiasa menyediakan yang terbaik dan yang teristimewa untuk kamu dengan saya. Saya ingin baca di dalam Matius bagi 6 ayat 7 dan 8. Matius bagi 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa kerana banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu setiap keperluan kita. Oleh itu, bawakanlah setiap keperluan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan keperluan setiap keperluan kamu dan saya. Nah, mari kita pergi kepada kisah yang kedua. Dan kali ini kita menemukan Maria di Golgota. Ingat tadi di dalam buku Yohanes hanya terdapat 2 kisah mengenai Maria. Pertama di Kana dalam majlis perkawinan di mana Yesus menukarkan air kepada air anggur, dan kita terus pergi ke Golgota. Dan kali ini kita menemukan Maria di salib Yesus. Bagaimanakah wanita ini
dari Nazaret memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa untuk berdiri dekat dengan salib Yesus, sementara orang ramai berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dia berdiri teguh, penuh kesedihan melihat orang ramai membenci dan mencaci Yesus, orang yang dia kenal sebagai juru selamat dunia. Apa yang dirasakan oleh Yesus secara fizikal dirasa oleh Maria secara emosi. Hatinya juga luka dan genaplah apa yang Simeon, imam di Yerusalem, katakan 30 tahun yang lalu. Di Lukas 2 ayat 35 dikatakan, "Dan pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati orang banyak." 30 tahun sebelum itu, Simeon, imam besar, mengatakan, hati kamu akan dilukakan. Dan pada saat itu, waktu Maria berada di Golgota, melihat anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, sedang mati bagi dosa manusia. Genaplah apa yang Simeon katakan. Di Yohanes 19 ayat 25 dan 26 dikatakan, "Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudaranya ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.'" Maria melihat kesemuanya apa yang terjadi kepada Yesus. Dia mengikutinya sampai ke salib. Dia berada di belakangnya sampai ke salib. Dia bersama dengan Yesus sampai ke salib, saudara dan saudari. Dari Nazaret, kampung terpencil, dia bersama dengan Yesus. Dia telah menyertai Yesus di dalam pelayanannya. Dia telah melihat ada ketikanya Yesus berasa sedih. Ada ketikanya Yesus berasa lapar. Ada ketikanya Yesus berasa gembira. Dan pada saat ini dia bersama dengan Yesus di Golgota dan melihat Yesus mati di atas kayu salib itu. Menderita untuk kamu dan saya. Itu menunjukkan betapa dalamnya kasihnya kepada Yesus. Karena dia tahu dan dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ellen White katakan ini, dia mengikuti anaknya ke salib. Dia melihatnya pingsan akibat bebanan dosa. Maria mungkin tidak mengikuti Yesus ke salib sekiranya dia tidak mengenalinya secara pribadi. Dia mungkin tidak memiliki keberanian itu seperti anak-anak murid Yesus yang lain yang telah melarikan diri, sekiranya dia tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini adalah karena perhubungannya dengan Yesus membolehkannya dia datang ke salib. Inilah sesuatu yang istimewa yang kamu dengan saya boleh pelajari, yaitu bila mana kita mengenali Yesus secara pribadi dan kita menjadikan dia agung di dalam kehidupan harian kita, maka bila kita melalui kesusahan, bila kita dicaci oleh orang lain, bila kita dihina karena kepercayaan kita kepada Yesus, kita akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk berdiri bagi Yesus. Yesus pernah berkata, "Kerana aku, kamu akan dibenci semua orang, kerana namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya
akan selamat. Matius 10 ayat 22. Pada sabat ini saya ingin mengakhiri dengan dua pelajaran rohani yang kita boleh dapati daripada dua kisah ini. Mesej yang pertama yang kita boleh bawa dari dua kisah Maria di dalam Yohanes ialah, pertama sekali, saya boleh membawa segala keperluan saya kepada Yesus. Itulah yang kita lihat di dalam cerita yang pertama di mana Yesus menukarkan air kepada air anggur. Sama ada keperluan itu adalah secara emosi, sama ada keperluan itu adalah secara kesehatan, keselamatan maupun secara rohani, kita boleh membawa setiap keperluan kita kepada Tuhan. Dan kepada ibu-ibu, jangan segan membawa keperluan pribadi kamu kepada Yesus. Sebab bila Anda membawa keperluan itu kepada Yesus di dalam doa, mukjizat akan terjadi. Bawalah keperluan itu kepada Yesus. Dan Tuhan akan menyediakan keperluan itu tepat pada waktunya. Dan keadaan yang pahit boleh bertukar menjadi keadaan yang indah. Saudara dan saudari, Tuhan mendengar keluhan setiap seorang ibu yang takut akan Tuhan. Mesej yang kedua ataupun pelajaran yang kedua yang kita boleh dapati daripada kisah Maria di cerita yang kedua tadi, yaitu jadilah setia pada waktu senang, maka Anda boleh setia pada waktu yang susah. Saudara dan saudari yang dikasihi, jika saya mau belajar untuk setia pada Tuhan, ia harus bermula sekarang. Ia harus bermula pada waktu saya mengalami kesenangan, bukan bila kesusahan itu tiba. Sebab pada waktu kesusahan itu tiba, ia mungkin sudah terlambat. Maria sentiasa bersama dengan Yesus. Dia selalu mengiringi Yesus di dalam pelayanannya, walaupun dia tidak dinyatakan di dalam buku Yohanes, tapi dinyatakan di dalam buku-buku yang lain. Di Kana kita lihat waktu orang sedang bersukaria, Maria bersama dengan Yesus. Dan bila Yesus disalibkan di atas kayu salib, waktu Yesus sedang menderita, Maria sekali lagi bersama dengan Yesus. Baik pada waktu yang senang maupun pada waktu yang susah. Dan ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Maria. Dan saya percaya itu yang kamu dengan saya juga boleh lakukan pada sabat ini. Yaitu tetap setia kepada Yesus pada waktu senang dan juga pada waktu susah. Saudara dan saudari, perjalanan Maria bersama dengan Yesus dari kampung terpencilnya Nazaret sehingga ke Golgota selama 30 tahun itu bukanlah satu perjalanan yang mudah. Banyak masanya mereka menghadapi pencobaan. Ada waktunya mereka mengalami kesedihan. Ada juga masanya mereka mengalami sukacita. Namun apa yang membuat perjalanan itu bertahan sampai ke Golgota ialah kerana Yesus menyertai Maria sepanjang perjalanan itu. Kerana Maria sentiasa menjadi tulang belakang kepada pelayanan Yesus. Sebelum saya mengundur diri, saya inginkan kita menghayati lagu istimewa yang akan dibawa oleh 3 orang anak muda kita dari Adventist College of Nursing Pulau Pinang. Dan lagu ini khasnya untuk para ibu-ibu kita pada sabat ini. Kiranya apa yang mesej yang mereka sampaikan itu menjadi berkat
rohani dan ia boleh meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Semoga lagu ini membawa berkat kepada semua kita. Hari ini hari yang indah, ku datang padamu membawa bunga, sujud di kakimu dan mengucapkan selamat hari ibu. Pengorbananmu membesarkanku, oh mama. Bukti cinta kasihmu kepada diriku, takkan ku lupa seumur hidupku. Mama, banyak waktu yang kita lalui bersama. Selama itu kau berkorban, kau curahkan baktimu bagi anak-anakmu. Pengorbananmu membesarkanku, oh mama. Bukti cinta kasihmu kepada diriku, takkan ku lupa seumur hidupku. Mama, banyak waktu yang kita lalui bersama. Selama itu kau berkorban, kau curahkan baktimu bagi anak-anak.